juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang saya cintai, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah membimbing kita sehingga kita bisa memahami pesan-pesan Allah, baik pesan itu melalui Al-Quran maupun melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa memahaminya dengan benar, dan setelah kita memahami dengan benar, mudah-mudahan Allah memberi kita kesungguhan hati untuk selalu menerapkan ajaran-ajaran itu pada waktu kita beribadah dan pada waktu kita berperilaku sehari-hari. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah. Kita ridho diatur, kita ridho dikelola oleh Allah apapun yang dikehendaki oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahayanya kebodohan. Kebodohan itu berbahaya karena bisa membuat seseorang tersesat dirinya sendiri, dan bisa menyesatkan orang lain. Nah, saya waktu itu saya kutipkan hadis, saya sebutkan kembali hadisnya itu supaya kita masih ingat bahwa Allah kalau ingin mencabut ilmu itu tidak dengan cara menarik ilmu dari pikiran hambanya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi kalau Allah ingin mencabut ilmu itu dengan cara mematikan, mewafatkan para ulama. Nah, ulama itu siapa? Ulama itu jamak dari kata alim, ya. Bukan alim, tapi alim. Beda ya. Kalau alim yang panjang, alinya pendek, itu artinya orang yang mengetahui atau orang berilmu. Tapi kalau al-alim, A-nya pendek, Li-nya yang panjang, itu artinya orang yang ilmunya banyak. Jadi orang yang ilmunya banyak itu dicabut nyawanya, mereka wafat. Terus hatta lam yabqa atau lam yubqi aliman, sampai tidak ada sisa lagi orang-orang yang berilmu itu. Di sini disebutnya aliman, berilmu saja tidak ada, apalagi yang banyak ilmunya. Lalu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu. Lalu mereka mengangkat orang-orang yang tidak punya ilmu menjadi pemuka mereka. Pemuka ini disebutkan secara, kalau dalam bahasa Arab itu isim nakirah, dalam bahasa Inggris itu indefinite noun, berarti pemuka apa saja ya, karena itu indefinite. Bisa pemuka politik, bisa pemuka kekuasaan daerah, bisa pemuka agama dan sebagainya. Nah, yang diangkat itu orang-orang yang juhalan, yang bodoh. Bodoh itu bukan berarti tidak cerdas, tapi tidak punya pengetahuan. Bisa orang cerdas banget, mungkin IQ-nya 160, tapi kalau dia tidak belajar, ya dia bodoh. Lalu fa'aftau bighairi ilm. Orang-orang yang dianggap sebagai pemuka tadi ditanya ini, tanya itu, atau bahkan mereka memproduksi, kalau ulama memproduksi fatwa, kalau pemuka pemerintahan mengeluarkan instruksi, apakah instruksi itu peraturan pemerintah
atau peraturan daerah atau apa saja, ya, fadallu wa adallu, merekanya sesat dan mereka menyesatkan. Itu sangat bahaya dan merusak, terutama merusak tatanan hidup, ya. Karena kalau peraturan itu menyimpang dari yang sebenarnya, bagaimana bisa menyimpang? Loh, yang nyusun aja nggak ngerti, nggak punya ilmunya, atau punya ilmunya tapi pura-pura nggak tahu. Bisa saja. Itu kita kan melihat banyak itu peraturan-peraturan di negara kita ini yang sebenarnya kalau dites secara pengetahuan hukum, ini nggak valid gitu. Tapi karena kemauan hawa nafsu itu dipakai. Ya, orang itu pinter tapi menjadi seperti bodoh karena kepintarannya tidak dipakai. Nah, itu berbahaya. Saya ingin membahas kebalikannya dari itu, ya. Karena kebodohan itu berbahaya, maka kita harus menghilangkan kebodohan dengan cara belajar. Itulah sebabnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib, ya. Baik muslim laki-laki maupun perempuan. Dalam hadisnya Rasulullah menyebut talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Di hadis yang saya kutip ini hanya disebut muslimin, orang muslim laki-laki. Tapi ada hadis yang ditambah, bukan muslimin saja, tapi ala kulli muslimin wa muslimatin, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Saya mengambil yang ini karena saya mempertimbangkan kekuatan jalur pemberitaan, ya. Kekuatan jalur pemberitaan. Jalur pemberitaan itu kalau istilah ilmu hadis itu rawi dan sanad. Jadi silsilah pemberitaan ini mulai dari orang yang mengutip itu sampai dengan Nabi Muhammad. Nah, saya mempertimbangkan bahwa yang ini lebih kuat daripada yang pakai muslimatin. Tapi yang merasa perempuan, ibu-ibu, jangan merasa tersinggung, karena bahasa itu dituturkan oleh sekelompok masyarakat, apakah suku atau bangsa, yang bahasa itu sekaligus mencerminkan budayanya, tradisinya, dan sebagainya. Tradisi Arab pada saat itu matriarcat, ya. Patriarcat. Oleh karena itu kalau disebut laki-laki itu bisa termasuk perempuan. Tapi kalau perempuan tidak selalu berlaku juga untuk laki-laki. Kita tidak bisa iri itu karena itu memang budaya yang melatar belakangi bahasa. Jadi dengan latar belakang bahasa semacam itu, kalau dikatakan kulli muslimin, itu berarti semua muslim laki-laki maupun perempuan. Wa wadhi'ul ilmi 'inda ghairi ahli kamuqallidil khanaziril jawahira wal lu'lu'a wal dhahab. Kalau menempatkan ilmu bukan pada tempatnya, artinya pada orang yang tidak pada tempatnya, itu sama dengan menempatkan perhiasan mutiara atau emas. Jadi ilmu itu begitu mulianya, digambarkan ibaratnya seperti mutiara, intan atau emas atau apapun yang bagus-bagus. Terus dikalungkan pada babi, celeng gitu. Enggak layak. Oleh karena itu Allah memberikan ilmu kepada orang yang layak. Dan ada juga dikatakan bahwa al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Maka kalau kita ingin mendapatkan ilmu, kita bersihkan jiwa kita. Kalau orang jiwanya kotor, banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, maka ibaratnya hatinya itu gelap. Kalau hatinya gelap, itu potensi menerima cahaya kecil.
Ya, tentu bisa juga cahaya datang kalau dia menangkapnya, maka dia bisa mendapatkan penerangan itu. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu, karena ilmu itu cahaya, Allah tidak memberikan cahayanya kepada orang-orang yang suka durhaka, karena orang yang durhaka itu sama dengan membuat hatinya gelap, maka sulit bagi orang yang banyak durhaka untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Lalu muncul pertanyaan, ilmu apa yang wajib dipelajari? Dan wajib itu wajib apa? Ya, sesuai dengan hadis yang dikutip pertama tadi, bahwa kebodohan bisa membuat seseorang tersesat dan menyesatkan, maka ilmu yang dipelajari adalah ilmu apa saja yang bisa mengarahkan pemiliknya untuk mengikuti jalan hidup yang benar. Benar kebalikan dari sesat. Jadi kebodohan itu menyesatkan, maka ilmu yang perlu kita pelajari, ilmu yang tidak membuat kita sesat. Yang tidak membuat sesat itu gimana? Yang menyelamatkan dan membahagiakan kita dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Kita semuanya ingin selamat dan ingin bahagia. Mana lebih penting, selamat dulu atau bahagia dulu? Selamat dulu dong. Bahagia kalau nggak selamat, ya tidak bisa menikmati kebahagiaan itu. Maka nomor satu, selamat dulu. Kalau di akhirat ukurannya, bebas dulu dari neraka. Kalau sudah bebas, udah otomatis nanti masuk ke surga, karena di akhirat itu tidak ada tempat yang ketiga. Pilihannya neraka atau surga. Kalau di dunia juga begitu. Kalau kita itu tidak mengetahui cara melakukan suatu atau cara menyelesaikan masalah, masalah itu tidak hilang. Akibatnya juga kita akan kena dampaknya. Ya, dampak itu gejalanya. Kalau kita mengatasinya dengan kebodohan, kita merasa mengatasi, ternyata malah tambah runyam. Ya, tersesat juga. Maka kita perlu belajar ilmu yang menyelamatkan dan membahagiakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Dan karena mulianya ilmu itu dan pentingnya ilmu, maka Allah memberi penuntut ilmu kemudahan untuk masuk surga. Ya, memberi kemudahan. Kalau dikatakan kemudahan masuk surga itu kan belum masuk. Terserah dia mau mengambil kemudahan itu atau tidak. Kalau mengambil kemudahan itu, potensi masuk surga lebih besar. Nah, kalau tidak mau mengambil jalan itu, ya potensinya makin kecil untuk masuk surga. Maka salah satu cara adalah menuntut ilmu. Ini perlu kita garis bawahi, karena bukan lalu orang menuntut ilmu itu otomatis masuk surga. Enggak. Masih ada. Karena apa? Ilmu itu tidak untuk disimpan, kalau buku ditaruh di rak. Bukan gitu. Atau ilmu itu dikumpulkan di pikiran kita, terus tidak diimplementasikan. Enggak begitu. Ilmu itu diterapkan. Nah, kalau dia menerapkan ilmu itu, baru dia selamat dan bahagia. Ya. Jadi Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu untuk menempuh jalan yang lurus, yang gampang untuk masuk surga. Hadisnya lebih menarik dari itu menurut saya ya. Setelah mereka berhasil memperoleh ilmu yang benar, mereka akan diberi Allah kelebihan dibanding orang lain. Orang yang berilmu pasti lebih unggul dibanding yang tidak berilmu. Tentu dengan catatan ya, kalau kita bilang berilmu itu adalah berilmu yang diterapkan, yang diaplikasikan. Jadi kita kalau bisa belajar matematika, jangan matematikanya saja dihafal, tapi aplikasinya juga. Itu kalau saya ngajari cucu saya kan yang sederhana, kan sudah mengerti
1 jam itu 60 menit. Kalau kamu harus siap sekolah dalam waktu 1 jam, dalam waktu 60 menit, kamu mesti berhitung. Kamu mandi berapa menit, makan berapa menit, dan sebagainya, jumlahnya berapa. 60 atau kurang atau lebih. Ya, itu aplikasi. Ya. Jadi applied, saya mau asal saja untuk level itu applied mathematics. Kalau kita belajar agama, ya jangan hanya teori-teori saja, tapi mesti kita belajar aplikasinya. Nah, saya mencoba setiap kali kita membahas apapun, itu tidak cukup hanya normatif. Saya ingin selalu masuk ke how to, bagaimana caranya, supaya ilmu yang kita pelajari dalam 1 jam ini, kita udah dapat konsepnya, terus aplikasinya bagaimana dong, gitu. Nah, itu mudah-mudahan, tapi karena terbatasan waktu juga kita tidak bisa membahas terlalu dalam. Tapi bisa bapak-bapak dan ibu-ibu mengajukan pertanyaan untuk aplikasinya. Rasulullah mengatakannya begini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mengarahkan dia mengikuti jalan yang menuju ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk itu, ya. Kita saat ini sedang belajar. Sudah, kita niati belajar. Baik bapak-bapak, ibu-ibu maupun saya sendiri. Saya sendiri niatnya belajar. Ya. Dan saya sangat berterima kasih kepada bapak ibu karena saya punya teori untuk saya sendiri, pedoman untuk saya sendiri. Saya biasanya lebih cepat belajar kalau kepepet. Maka saya berusaha membuat diri saya kepepet. Nah, terus bapak ibu minta saya mengisi pengajian, ya udah saya turuti aja. Wah, ini ada 4 kali seminggu, biarin aja, biar aku selalu kepepet. Nah, akibatnya dengan kepepet itu saya belajar. Nah, bapak, ibu, dan saya ini sekarang mudah-mudahan sedang menempuh belajar menuntut ilmu. Dan kalau kita belajar menuntut ilmu ini, maka Allah membuat kita atau mengarahkan kita, jalan yang kita tempuh ini ujung-ujungnya nanti surga. Bukan hanya itu, wa innallaha la tadau ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Dan para malaikat itu pada merendahkan sayapnya. Artinya rendah hati, menghormati li talibil ilmi, kepada orang yang menuntut ilmu, dan mereka ridho, senang sekali. Ridho itu senang dan puas. Wah, ini bagus, ini orang-orang pada belajar. Nah, mereka berkerumun. Terus wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma. Orang-orang yang berilmu itu selalu didoakan oleh semua malaikat dan bahkan semua makhluk, ya. Bukan hanya malaikat saja, semua malaikat di langit dan di bumi dan semua makhluk.